Assalamualaikum. Di dunia yang kadang rasanya makin terkotak-kotak, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak ya panduan yang bisa kita pegang buat menghadapi semua perbedaan ini? Nah, hari ini kita bakal nemuin jawabannya di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dua ayat super penting dari surat Yunus yang ngasih kita pelajaran abadi soal toleransi. Pertanyaan ini nih, gimana caranya hidup rukun sama orang yang beda keyakinan? Kayaknya ini bukan cuma pertanyaan teori ya, tapi ini realita kita sehari-hari. Di kantor, di lingkungan rumah, bahkan pas lagi scrolling media sosial. Dan yang luar biasa, jawaban yang kita cari-cari itu mungkin udah ada dari ribuan tahun lalu, dan hari ini kita akan gali bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke ayat pertama. Ayat ini tuh to the point banget, nggak ada basa-basi. Langsung mengakui sebuah fakta. Di tengah masyarakat, ada yang beriman, ada juga yang enggak. Ini bukan kalimat penghakiman loh, tapi ini sebuah pengakuan yang jujur, sebuah potret realitas keberagaman manusia. Nah, setelah mengakui adanya perbedaan, terus gimana solusinya? Ayat berikutnya ngasih jawaban yang wow, simpel tapi dalam banget. Katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ini bukan ngajak berantem ya, justru ini adalah sebuah formula damai yang elegan dan super jelas buat hidup bareng-bareng. Biar lebih terstruktur, ini dia alur pembahasan kita kali ini. Pertama, kita akan lihat ayat kunci dan konteks turunnya. Lalu, kita membedah maknanya lebih dalam menurut para ahli tafsir. Dari situ kita akan pahami prinsip utama yang disebut tasamuh. Kemudian, kita lihat contoh toleransi dalam kehidupan nyata, dan terakhir, kita tutup dengan refleksi untuk kita semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Penting banget nih buat kita ngerti kapan dan di mana ayat-ayat ini turun. Karena kan konteks sejarah itu kayak kunci buat membuka pemahaman yang lebih utuh. Coba deh kita bayangin, kita kembali ke Mekah pada masa itu. Suasananya lagi panas-panasnya. Nabi Muhammad SAW berdakwah di tengah masyarakat yang terbelah. Ada yang menerima, tapi banyak juga yang menolak dengan keras. Nah, di tengah situasi yang penuh tekanan inilah ayat-ayat ini turun. Bukan sebagai komando perang, tapi sebagai panduan yang menyejukkan hati dan menetapkan batasan yang sehat. Nah, sekarang cekar langsung ke bagian yang seru banget. Yuk kita bedah ayatnya lebih dalam lagi. Gimana sih para ulama besar menafsirkan makna yang terkandung di dalam dua ayat ini? Lihat deh tabel ini. Kalau kita pecah kata per kata, kita bisa merasakan betapa lugasnya bahasa Al-Quran. Dari ada yang beriman sampai ada yang tidak, semuanya jujur. Dan puncaknya ada di frasa li amali dan walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ini adalah pernyataan soal tanggung jawab pribadi yang disampaikan dengan sangat jelas. Yang bikin takjub, para ulama besar kayak Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Al-Sya'rawi, meskipun hidup di zaman yang beda-beda, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama loh. Intinya apa? Mereka semua menekankan kalau iman itu urusan hati, urusan pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan menghakimi. Dari semua pemahaman ayat tadi, kita bisa tarik satu benang merah yang kuat banget, yaitu sebuah prinsip inti dalam Islam yang disebut tasamuh, atau yang lebih kita kenal dengan istilah toleransi. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Tasamuh atau toleransi di sini bukan berarti kita jadi abu-abu atau nyampur-nyampurin akidah. Justru kebalikannya, ini adalah sikap lapang dada yang lahir dari rasa percaya diri pada keyakinan kita sendiri. Artinya, saya teguh dengan keyakinan saya, dan justru karena itu, saya bisa menghormati hak kamu untuk punya keyakinan yang berbeda. Dan konsep ini dikuatkan lagi sama hadis yang indah banget ini. Waktu Nabi ditanya, ajaran apa sih yang paling Allah suka? Jawabannya, Al-Hanifiyah As-Samhah. Al-Hanifiyah itu artinya lurus, teguh. As-Samhah itu artinya toleran, lapang dada. Jadi ajaran yang paling top itu adalah kombinasi antara iman yang kokoh dan sikap sosial yang toleran. Dua sisi dari koin yang sama, keren kan? Oke, ngomongin teori emang asik, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya, baik di dalam komunitas muslim sendiri maupun dengan komunitas lain. Penting nih buat kita bedain, ada yang namanya toleransi internal, ini sikap kita ke sesama muslim yang mungkin punya pandangan fikih yang beda. Terus ada toleransi eksternal, ini sikap kita ke saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Dua-duanya sama-sama krusial dan punya landasannya sendiri. Dan ini bukan cuma teori, lihat prakteknya. Untuk toleransi internal, bahkan dalam ibadah sepenting sholat, Nabi mengingatkan imam buat nggak kelamaan bacaannya karena mikirin jamaah. Untuk toleransi eksternal, kita punya piagam Madinah.
Ini kayak konstitusi modern pertama di dunia loh yang menjamin hak semua warga tanpa pandang agama. Sampai di zaman modern, para ulama kita di Indonesia juga mencontohkan ini dengan bijak. Semua berakar dari prinsip yang sama, tasamuh. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita ambil waktu sejenak buat merenung apa sih artinya semua ini buat kita hari ini di kehidupan kita sehari-hari? Ini dia nih intinya, kalimat bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu itu bukan berarti bodoh amat atau nggak peduli, sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah deklarasi tanggung jawab yang dewasa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya di hadapan Tuhan, dan Anda pun begitu. Kita saling menghormati batas dan ranah masing-masing. Jadi, ayo kita ubah cara pandang kita. Toleransi itu bukan tanda kita lemah atau nggak punya pendirian. Justru sebaliknya, toleransi sejati itu adalah cerminan dari kekuatan. Kayak pohon gede yang akarnya kuat banget ke dalam tanah. Dia nggak akan merasa terancam hanya karena ada rumput atau bunga lain yang tumbuh di sekitarnya. Keyakinan yang kokoh itu memancarkan ketenangan, bukan paksaan. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Nggak usah muluk-muluk mau mengubah dunia dalam semalam. Cukup satu langkah kecil aja hari ini. Dengan semangat bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu, langkah toleran kecil apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin dengan menahan jempol buat nggak ikut komentar nyinyir di media sosial, atau sekedar mendengarkan pendapat orang lain sampai tuntas, bukan buat menyela. Pilihannya ada di tangan kita.